langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. This tournament marks another milestone in the ASEAN Football Federation's proud tradition of delivering football tournaments of the highest standard. Panik senegeri, Vietnam dilanda kepanikan massal setelah kabar mengejutkan muncul AFF dan FIFA kabarnya akan putar ulang rekaman VAR final Piala AFF U23 kah? Nasib gelar juara yang sudah dirayakan kini terancam lenyap di ujung tanduk. Benarkah keputusan kontroversial ini bisa membalikan sejarah? Simak detik-detik penentuan yang bisa membuat Vietnam menangis di depan dunia. Keberhasilan Vietnam U23 merengkuh trofi Piala AFF U23 2025 kini berada di ujung tanduk. Kabar mengejutkan bisa saja datang dari Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, dan Induk Sepak Bola Dunia FIFA, yang mungkin secara resmi mengumumkan akan memutar ulang rekaman video assistant referee, VAR, dari laga final panas antara Indonesia U23 melawan Vietnam, U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Benarkah itu semua? Apabila benar, kabar ini sontak akan membuat publik sepak bola Vietnam dilanda kepanikan. Pasalnya, kemenangan tipis 1-0 yang diraih skuad muda Vietnam kini terancam dianulir jika terbukti adanya kekeliruan fatal dalam pengambilan keputusan wasit di lapangan. Seperti diketahui, laga final yang berlangsung Selasa malam, 29 Juli, itu berakhir ricuh antara pemain dan ofisial kedua tim. Ribuan pendukung Indonesia memadati stadion dan memprotes keras kepemimpinan wasit asal Jepang yang kurang tegas dalam memimpin pertandingan dan dianggap berat sebelah membela Vietnam. Semoga saja protes keras PSSI dan publik Indonesia membuahkan hasil. Mungkin bila benar, melalui rapat darurat di Kuala Lumpur, AFF bersama FIFA, semoga saja memutuskan akan melakukan evaluasi mendalam. Salah satu poin pentingnya adalah membuka semua rekaman VAR, termasuk komunikasi antara wasit di lapangan dengan tim VAR. Hal ini untuk memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran prosedur yang mencederai semangat fair play turnamen. Itu yang akan diharapkan fans Indonesia. FIFA dan AFF telah menerima laporan resmi dari PSSI disertai bukti-bukti kuat. Sebagai federasi yang menjunjung tinggi integritas sepak bola, kami akan membuka seluruh rekaman VAR laga final. Jika terbukti ada keputusan yang diambil di luar prosedur, konsekuensi tegas akan diberikan, termasuk kemungkinan pembatalan hasil pertandingan. Mungkin begitu kira-kira kata Presiden AFF. Apabila benar terjadi, pasti keputusan ini langsung memicu kepanikan di kubu Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, dikabarkan langsung memanggil tim hukum mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Gelar juara bisa dianulir atau pertandingan bisa diulang sesuai regulasi darurat AFF. Media-media Vietnam pun ramai memberitakan kegelisahan di internal tim, terutama setelah beredar rumor adanya tekanan dari pihak tertentu kepada wasit jelang laga final. Di Indonesia, kabar ini pasti akan disambut sorak-sorai oleh jutaan pendukung Garuda Muda. Tagar Smashing Justice for Garuda merajai lini masa media sosial menuntut keadilan untuk timnas Indonesia U23 yang dianggap dicurangi di rumah sendiri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa saja mengapresiasi langkah cepat AFF dan FIFA. Ini bukan sekadar soal kalah atau menang. Ini soal harga diri, keadilan, dan masa depan sepak bola kita. Kami akan kawal terus sampai tuntas. Jika memang harus diulang, timnas Indonesia siap. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Sementara itu, Gerard van den Berg sebagai nakhoda timnas U23 mungkin juga akan buka suara. Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan dirinya siap mempersiapkan tim jika AFF memutuskan untuk mengulang laga final. Kita tidak boleh mundur. Kalau FIFA dan AFF putuskan ulang, kita akan lebih siap, lebih lapar, dan lebih kuat. Saya yakin anak-anak akan membuktikan di lapangan. Mungkin begitu kira-kira kata Gerard. Situasi ini pun menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah pengamat sepak bola menilai keputusan membuka rekaman VAR bisa menjadi preseden penting bagi transparansi turnamen sepak bola di kawasan ASEAN. AFF belajar dari insiden-insiden sebelumnya. Jika ini terbukti ada pelanggaran prosedur,
maka dampaknya bisa sangat besar. Bahkan, hingga ke level kepercayaan publik pada turnamen regional, begitu kira-kira, kata pengamat sepak bola ASEAN, kini bisa saja publik Asia Tenggara menanti hasil peninjauan rekaman VAR yang dijadwalkan rampung dalam beberapa waktu ke depan, entah sampai kapan. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, drama final Piala AFF U25 belum benar-benar berakhir. Nasib trofi juara Vietnam kini bagai telur di ujung tanduk. Bagaimana guys? Menurut kalian sendiri dengan kekalahan timnas Indonesia semalam, apakah menurut kalian wasit kemarin berat sebelah ke Vietnam? Atau karena permainan Indonesia yang buruk? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, meminta pasukannya tidak berlarut dalam kesedihan terlalu lama usai gagal meraih juara Piala AFF U23 2025. Vandenburg mengingatkan masih ada turnamen penting lainnya yang harus mereka hadapi. Karena itulah ketimbang merasa sedih, Vandenburg lebih bertekad untuk segera membenahi timnas Indonesia U23 agar tampil lebih baik di turnamen selanjutnya. Agenda terdekat jelas, kualifikasi Piala Asia U23 2026, skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23, harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Usai laga, Gerald Vandenburg mengatakan timnas Indonesia U23 harus menjadi lebih tangguh setelah Piala AFF U23 ini. Jens Raven dan rekan-rekannya akan segera fokus menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dijadwalkan pada September 2025. Kami harus mempersiapkan diri untuk turnamen berikutnya dan saya pikir kami harus meningkatkan level. Dan di turnamen berikutnya, kami harus berada di sana, ucap Gerald usai laga, dikutip Rabu, 30 Juli 2025. Pelatih asal Belanda itu mengakui laga final memang tidak akan mudah karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk menjadi juara. Ia menyoroti gol tunggal Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Chong Phuong pada menit ke-37 yang berasal dari situasi set piece. Saya kira itu adalah pertandingan yang sulit. Kami sebenarnya mendapat peluang, tetapi kami kebobolan dari set piece. Tambahnya, meskipun kalah, Gerald Vandenburg tetap memberikan apresiasi tinggi untuk perjuangan timnas Indonesia U23 selama Piala AFF U23 2025. Ia menilai para pemain telah berproses dan memberikan segalanya meski belum mampu mencapai target juara. Saya pikir para pemain bermain bagus, mereka memberikan segalanya. Saya pikir kami bisa bangga dengan tim ini. Itulah yang saya pikirkan. Oke, kami kalah, tapi terkadang menang, terkadang kalah, dan itu sulit, pungkasnya. Striker timnas U23 Indonesia, Jens Raven, mengaku bahwa menjadi top scorer ASEAN Cup U23 2025 tak terasa lengkap karena Garuda Muda gagal meraih gelar juara. Timnas U23 Indonesia memang gagal menjuarai ASEAN Cup U23 2025 seusai kalah dari Vietnam 0-1 dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Kekalahan ini membuat Garuda Muda keluar sebagai runner-up ASEAN Cup U23 2025. Saat timnas U23 Indonesia menderita kekalahan ini, Jens Raven masih mendapatkan penghargaan individu dari turnamen. Pasalnya, pemain berusia 19 tahun tersebut sukses memuncaki daftar pencetak gol terbanyak. Jens Raven mencetak 7 gol selama turnamen 2 tahunan ini berlangsung. Pemain Bali United tersebut diketahui mencetak 6 gol saat Garuda Muda membantai Brunei Darussalam 8-0 pada laga perdana Grup A 15 Juli 2025. Sementara 1 gol lainnya dicetak Jens Raven saat melawan Thailand di semifinal pada 25 Juli lalu. Setelah keluar sebagai Raja Gol ASEAN Cup U23 2025, perasaan Jens Raven tentu saja bercampur aduk. Pasalnya,
Dia menjadi top scorer ajang 2 tahunan ini saat timnas U23 Indonesia gagal menjadi jawara seusai kalah dari Vietnam. Situasi ini membuat Jens Raven tak bisa bohong bahwa sebenarnya dia ingin meraih gelar juara alih-alih memperoleh trofi top scorer. Tentu saja saya senang menjadi top scorer, tetapi sejujurnya saya di sini lebih menginginkan trofi juara dibandingkan trofi top scorer saya, ujar Jens Raven kepada awak media di Mixed Zone SUGBK, Jakarta Selasa, 29 Juli 2025. Jadi sejujurnya, saya kecewa. Tegasnya, saya hanya ingin menang hari ini, tetapi sayangnya kami tidak bisa meraihnya, ucap sang penyerang. Lebih lanjut, Jens Raven setelah menjadi runner-up mengungkapkan kekecewaannya dan masalah utama timnas U33 Indonesia yang gagal mencetak gol. Mantan pemain FC Dordrecht tersebut mengatakan bahwa dia memang mengalami kesulitan mencetak gol ke gawang Vietnam. Dia mengaku ingin bisa memenangi laga final ini, tetapi tim asuhan Kim Sang-sik tampil solid menjaga pertahanan. Garuda Muda jadi harus mengakui keunggulan Vietnam dan puas dengan posisi runner-up ASEAN Cup U23 2025. Vietnam bermain sangat rapat di lini pertahanan, kata Jens Raven. Jadi sangat sulit bagi saya mendapatkan kesempatan di depan untuk mencetak gol atau menguasai bola. Jelasnya, gelandang timnas U23 Indonesia, Arkan Fikri, mengaku frustrasi dengan cederanya sehingga tak bisa membantu skuad Garuda Muda tampil secara optimal di final ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam dalam laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia harus puas dengan hanya finish menjadi runner-up ASEAN Cup U23 2025. Sebenarnya, hasil ini juga membuat timnas U23 Indonesia memastikan menjadi runner-up dalam 2 edisi secara beruntun. Pasalnya, skuad Garuda Muda pada edisi sebelumnya yang masih dikenal sebagai Piala AFF U23 Patrick Kluivert dijamin sedang bahagia saat ini, sebab bek timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan segera gabung klub Eredivisie Fortuna Sittard. Mengutip dari media Belanda Mijnstreekvandaag.nl, Justin Hubner akan menandatangani kontrak 2 tahun bersama klub yang musim lalu finish di posisi 11 Eredivisie 2024-2025 tersebut. Fortuna Sittard resmi memperkuat tim dengan mendatangkan Justin Hubner. Bek tengah berusia 21 tahun ini akan dikontrak selama 2 musim oleh Fortuna Sittard, tulis Mijnstreekvandaag. Media Belanda di atas juga mengungkap beberapa kelebihan ex-pemain Wolverhampton Wanderers tersebut. Kehadiran Justin Hubner dipercaya menambah kualitas lini pertahanan ex-klub Ragnar Orad Manggoen tersebut. Fortuna Sittard mendapatkan bek muda yang kaya pengalaman. Dengan tinggi 187 cm, Justin Hubner dikenal tangguh dalam duel udara, nyaman ketika menguasai bola, dan memiliki mental bertanding kuat. Manajemen klub menilai Justin Hubner dapat menjadi tambahan luar biasa di posisi bek tengah. Lanjut Mijnstreekvandaag.nl. Kabar di atas memastikan Justin Hubner tetap berkarier di Eropa. Sebelumnya beredar kabar, Justin Hubner akan melanjutkan karier bersama salah satu klub Liga 1 atau Super League. Ketika rumor itu muncul, Justin Hubner langsung menertawainya. Ia menegaskan tetap berkarier di Eropa, dan terbukti bek yang mengandalkan kaki kiri ini segera dikontrak Fortuna Sittard. Fortuna Sittard tercatat sebagai klub profesional kedua yang memiliki Justin Hubner setelah Cerezo Osaka, Jepang. Sebelumnya, Justin Hubner hanya membela tim akademi Wolverhampton Wanderers U21. Meski pernah masuk skuad senior saat Wolverhampton Wanderers tandang ke markas Arsenal di lanjutan Liga Inggris 2023 sampai 2024 pada Desember 2023, Justin Hubner belum pernah merumput bersama tim utama. Satu harapannya, Justin Hubner mendapatkan menit tampil yang banyak bersama Fortuna Sittard. Sebab, tenaga Justin Hubner masih sangat diandalkan untuk mengawal sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, yakin timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23
2025. Garuda Muda diprediksi menang dengan skor telak 3-0 atas Timnas Vietnam U23 di babak final. Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Gibran mengungkapkan Timnas Indonesia U30 saat ini on fire. Oleh karena itu, ia berani memprediksi anak asuh Gerald Vandenburg menang telak 3-0. Kalau saya lihat Timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah ya, kata Gibran kepada awak media di sela kunjungan kerja ke Riau, Senin, 28 Juli 2025. Mantan wali kota Solo itu berharap Timnas Indonesia U23 bisa kembali juara Piala AFF U23. Lagi, harapan itu didasarkan fakta merah putih belum terkalahkan di turnamen itu. Laga tersebut juga akan menjadi momentum bagi Timnas Indonesia U23 merebut trofi kedua Piala AFF U23. Kesuksesan itu terakhir kali datang pada edisi 2019 saat masih diasuh Indras Jafri. Sedangkan pada edisi 2023, tim Merah Putih menjadi runner-up usai kalah penalti dari Vietnam di partai final. Maka, laga ini bisa jadi ajang balas dendam striker Timnas U23 Vietnam, Nguyen Din Bach buka suara sebelum final ASEAN Cup U23 2025 lawan Timnas U23 Indonesia. Pemain CAHN FC tersebut jadi bintang tim asuhan Kim Sang-sik sepanjang turnamen ASEAN Cup U23 2025. Striker 20 tahun tersebut jadi pemain andalan sepanjang turnamen. Nguyen Din Bach tersebut sukses menyumbang 2 gol dan 1 assist sepanjang turnamen ASEAN Cup U23 2025. Torehannya ini membantu Vietnam amankan 1 tiket ke partai final ASEAN Cup U23 2025. Nguyen Din Bach jadi pemain andalan Vietnam saat membutuhkan gol di depan gawang lawan. Pemain yang pernah tampil di ajang Piala Asia 2023 bersama timnas senior tersebut membuktikan kualitasnya di tim. Vietnam sudah dinanti oleh Timnas U33 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Nguyen Din Bach mengaku bahwa dirinya sudah siap tempur usai jadi pahlawan kemenangan di babak semifinal. Pada babak semifinal, dirinya mencetak gol pembuka pada menit ke-41. Pemain 20 tahun tersebut mencetak gol memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri. Nguyen Din Bach siap memberikan seluruh kemampuannya di partai puncak lawan Timnas U23 Indonesia. Saya merasa perlahan-lahan kembali ke performa terbaik, ujar Nguyen Din Bach dilansir bolasport.com dari laman resmi VFF. Jika saya bisa bermain, saya akan memberikan segalanya untuk negara. Lanjutnya, laga final bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Vietnam bakal menemui tantangan sulit saat main di stadion ini, salah satunya karena banyaknya dukungan supporter. Hal ini bakal memicu tantangan ke skuad Timnas U23 Vietnam. Meski begitu, sang penyerang tidak takut dengan tekanan supporter Timnas U23 Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil akhir pertandingan final Piala AFF U2025 antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam malam hari ini. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru sekali ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali. Stadion Gelora Bung Karno, Selasa malam 29 Juli 2025 menjadi saksi bisu tensi panas duel klasik antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 dalam final Piala AFF U23 2025. Ribuan supporter memadati tribun dengan nuansa merah putih membakar semangat para pemain muda Garuda Muda yang tampil ngotot sejak peluit pertama dibunyikan. Sejak menit awal, Indonesia U23 yang diasuh Gerald Vandenburg tampil menekan. Duet lini tengah yang diisi Dominikus Dion dan Robbie Darwish mencoba mengatur ritme permainan dengan umpan-umpan pendek cepat yang beberapa kali membuat lini pertahanan Vietnam kelabakan. Sayangnya, kokohnya barisan belakang Vietnam, U23, serta penampilan gemilang kiper Vietnam membuat peluang demi peluang Indonesia tak berbuah gol. Sementara itu, Vietnam bukan tanpa perlawanan.
Beberapa kali serangan balik cepat mereka memaksa pertahanan Indonesia yang digalang Kadek Arel bekerja keras. Beberapa penyelamatan krusial dari kiper Indonesia, Muhammad Ardiansyah, hingga pada akhirnya di menit 30-an, Vietnam berhasil mencetak gol. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Para supporter Indonesia tak henti-hentinya menyalakan semangat dengan chant dan sorakan. Masuknya beberapa pemain pengganti membuat serangan Indonesia semakin variatif. Umpan-umpan silang terus dilancarkan, namun rapatnya barisan pertahanan Vietnam membuat bola selalu mental sebelum melewati garis gawang. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat dari thumbnail dari video ini. Semoga saja dalam pertandingan berikutnya Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi. Permainan Spartan dan determinasi tinggi para pemain muda Indonesia tetap mendapat apresiasi dari para pendukung yang memadati GBK. Menurut kalian bagaimana guys dengan permainan Indonesia malam ini? Guys coba tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Salah satu apresiasi bisa saja datang dari pelatih Shin Tae-yong yang mungkin menyaksikan laga tersebut. Usai laga, bisa saja Kim Sang-sik memberikan komentar khusus mengenai kualitas skuad muda Indonesia. Saya cukup terkesan dengan penampilan anak-anak muda Indonesia malam ini. Meski skor berakhir imbang, saya melihat masa depan cerah dari cara mereka bermain. Mereka punya visi bermain modern, kecepatan, dan daya juang tinggi. Jika para pemain ini terus diasah dan diberi jam terbang internasional yang lebih banyak, saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang sangat kuat di Asia Tenggara, bahkan Asia. Begitu mungkin katanya pujian dari pelatih kawakan asal Korea tersebut bisa saja menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda Muda untuk terus berkembang. Optimisme tetap terjaga bahwa di laga berikutnya mereka akan tampil lebih tajam dan bisa membuktikan diri sebagai tim yang lebih kuat lagi. Dengan hasil ini, rivalitas abadi Indonesia-Vietnam kembali membuktikan betapa sengitnya duel dua negara yang mengklaim Raja ASEAN ini, di mana tak hanya gengsi yang dipertaruhkan, tetapi juga kebanggaan di mata publik Asia Tenggara. GBK malam itu sangat meriah sekali. Selain itu, semangat dan harapan akan masa depan Timnas Indonesia U23 tetap menyala terang di dada para pendukungnya. Gelora Bung Karno siap meledak, jelang final neraka. Timnas Indonesia U23 versus Vietnam. U23 di Piala AFF U23 2025 Selasa 29 Juli 2025, ribuan supporter Vietnam nekat membanjiri GBK. Demi hadang Garuda Mudakah? Suasana dipastikan membara, sorak-sorai dan ketegangan akan membelah langit ibu kota. Simak sendiri bagaimana stadion megah ini jadi arena duel panas yang bisa mengubah sejarah ASEAN. Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dipastikan akan meledak dengan lautan manusia pada Selasa 29 Juli 2025 mendatang. Laga final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 menjadi magnet besar bagi puluhan ribu supporter Garuda. Namun, bisa saja suasana semakin panas dengan kabar ribuan supporter Vietnam nekat datang langsung ke Jakarta untuk mendukung tim kesayangan mereka, meski berbagai spekulasi keamanan sempat mencuat. Sejak kabar Indonesia U23 lolos ke final setelah menyingkirkan Thailand dengan dramatis, antusiasme publik tanah air langsung membuncah. Tiket pertandingan pun ludes, hanya dalam hitungan jam. Kemungkinan hotel-hotel sekitar Senayan penuh dipesan supporter dari berbagai daerah. Aroma pesta sepak bola sejati terasa di setiap sudut Jakarta. Bendera merah putih berkibar di jalanan. Mural dukungan untuk Kadek Arel DKK terpampang di mana-mana. Yang bisa membuat publik terkejut apabila gelombang pendukung Vietnam dilaporkan sudah mulai berdatangan ke Jakarta sejak 2 hari sebelum laga. Berdasarkan pantauan di Bandara Soekarno-Hatta, rombongan supporter berkaus merah dengan bendera bintang emas terlihat berbondong-bondong turun dari pesawat charter. Mereka datang dengan tekad membara, siap mendukung Nguyen Quoc Viet dan rekan-rekannya menaklukkan Garuda Muda di kandang lawan. Langkah nekat para supporter Vietnam ini tentu menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu sempat muncul kekhawatiran potensi gesekan antar pendukung, mengingat tensi panas di lapangan selalu menular ke tribun.
tribun. Namun PSSI bersama kepolisian dan panitia lokal mungkin akan memastikan sistem pengamanan super ketat. Sebanyak kurang lebih 7.000 personel keamanan dikerahkan. Tribun khusus untuk fans Vietnam juga sudah dipersiapkan agar mereka bisa mendukung dengan aman. Semoga saja fans Vietnam datang dengan tertib dan sopan serta nggak bikin ulah. Kalau sampai bikin ulah, lihatlah fans Indonesia tidak tinggal diam saat rumahnya diobrak-abrik fans Vietnam. Di balik euforia ini, skuad Indonesia U23 tetap fokus. Pelatih Gerald Vandenburg menegaskan timnya tidak akan gentar dengan kemungkinan dukungan lawan yang hadir di GBK. Baginya, dukungan total puluhan ribu supporter merah putih adalah bahan bakar terbaik